Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habib Ananiel Farizi dari kelas TI 4212 dengan NIM 1201184116. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membacakan dan mempresentasikan hasil laporan praktek ke-1 pengendalian dan penjaminan mutu dengan topik Critical to Quality. Langsung saja kita ke pokok bahasannya. Yang pertama ada deskripsi produk. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil sampel dari produk air mineral Aqua. Aqua atau disebut juga Danone Aqua adalah merek air minum dalam kemasan yang diproduksi Aqua Group sejak tahun 1973. Danone Aqua atau Aqua Group merujuk pada 3 badan hukum yang bergerak pada bidang air minum dalam kemasan, yaitu PT Tirta Investama, PT Aqua Golden Mississippi, dan PT Tirta Sibaik Indo. Penjelasan mengenai produk. Produk Aqua berasal dari sumber air pegunungan yang ada di Indonesia, yang pemilihannya melalui penelitian lebih dari 1 tahun. Aqua juga berfokus pada upaya memelihara keberlanjutan sumber air dengan melindungi ekosistem dan menjaga kemurnian kandungan mineralnya. Beginilah merek dari Aqua. Spesifikasi produk. Yang pertama, Aqua itu ada kemasan 220 ml dengan harga pasaran 29.000 per 48 pieces. Selanjutnya, Aqua dengan kemasan 330 ml dengan harga pasaran 33.000 per 24 pieces. Selanjutnya, Aqua 600 ml. Ini yang paling sangat sering dipasarkan di Indonesia dengan harga pasaran 45.000 per 24 pieces. Kemudian ada Aqua 1500 ml atau 1,5 liter dengan harga pasaran 50.000 per 12 pieces. Kemudian ada Aqua galon yang pasarannya 48.000 per 1 pieces. Beginilah brosur produk dari Aqua. Nah, kemudian di sini saya menggunakan metode dari kuesioner untuk mendapatkan voice of customer mengenai Aqua ini sendiri. Jadi dari hasil kuesioner saya terdapat ada 18 orang yang menulis atau mengisi kuesioner saya tersebut. Akan tetapi saya persempit lagi menjadi 10 responden saja. Berikut adalah nama-namanya yang seperti di tabel ini dengan rata-rata usia 20 tahun dan berprofesi sebagai mahasiswa. Kemudian ada penyusunan voice of customer. Nah, beginilah bentuk dari hasil kuesioner yang telah diolah lagi dalam bentuk Word. Selanjutnya ada tabel voice of customer. Jadi hasil dari kuesioner yang saya sebar itu tuh merujuk kepada VOC. Yang pertama, responden menilai kualitas Aqua baik. Yang kedua, responden menilai bahwasannya harga Aqua lebih mahal dari produk sejenis. Akan tetapi mahalnya harga tersebut sesuai dengan kualitas yang ada. Yang ketiga, responden ingin packaging lebih ramah lingkungan, yang artinya responden ingin
kemasan dari si Aqua tersebut menjadi kemasan yang ramah lingkungan. Yang keempat, brand image yang bagus dari produk Aqua itu sendiri. Selanjutnya, ada identifikasi voice of customer berdasarkan dimensi kualitas. Yang pertama, responden menilai kualitas Aqua baik, itu masuk di dimensi performance. Yang kedua, harga Aqua yang lebih mahal dari produk sejenis tetapi sesuai dengan kualitas, itu masuk ke conformance. Yang ketiga, responden ingin packaging lebih ramah lingkungan, itu masuk estetik. Yang keempat, brand image yang bagus dari produk Aqua itu sendiri, itu masuk ke perceived quality. Selanjutnya, ada identifikasi critical to quality dan critical to process. Jadi yang pertama ini dari voice of customer, brand image yang bagus dari produk Aqua itu sendiri, lalu event drivernya, popularitas produk, lalu critical to quality-nya, dikenal masyarakat, dan produk dijual hingga wilayah terpencil. Selanjutnya critical to process-nya, media penyebaran informasi atau iklan. Yang critical to process dari yang produk dijual hingga wilayah terpencil itu ada penentuan lokasi distribusi produk. Kemudian ada voice of customer, responden yang ingin packaging lebih ramah lingkungan. Event drivernya, bahan dasar packaging berkualitas. Critical to quality-nya, bahan tidak terlalu tipis dan bahan bisa didaur ulang. Kemudian critical to process-nya, pengecekan ulang packaging serta observasi bahan. Kemudian ada voice of customer mengenai harga Aqua yang lebih mahal dari produk sejenis tetapi sesuai dengan kualitas yang ada. Event drivernya harga terjangkau, lalu critical to quality itu ada kesesuaian harga dengan pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Lalu ada critical to process-nya, penetapan biaya produksi yang tepat. Kemudian pemilihan raw material yang tepat. Ketiga, audit keuangan secara berkala. Selanjutnya, ada voice of customer mengenai responden menilai kualitas Aqua baik. Event drivernya, minuman berkualitas. Kemudian critical to quality-nya, rasa minuman dan lama pengalaman peneliti. Kemudian critical to process-nya, sumber air terbaik, melakukan quality control secara rutin, suhu dan waktu penyimpanan. Kemudian, memilih peneliti berpengalaman. Kemudian ada analisis critical to quality dan critical to process. Customer menilai kualitas dari produk Aqua itu baik. Minuman yang berkualitas itu bisa terbukti dari rasa minuman tersebut dan lama pengalaman peneliti produk tersebut yang dianggap sebagai critical to quality untuk voice of customer di atas. Harus dipilih sumber air terbaik dan melakukan quality control secara rutin. Aqua itu sendiri diteliti lebih dari 1 tahun, tetapi tidak hanya lama penelitian yang berpengaruh, lama pengalaman dari penelitinya pun perlu diperhatikan. Suhu dan lama penyimpanan pun perlu diperhatikan. Ini dilakukan supaya menghindari penurunan kualitas dari si produk Aqua tersebut. Harga yang relatif lebih mahal dari produk sejenisnya, tetapi Aqua memberikan kualitas sesuai dengan harganya. Terkadang bukan untuk berniat menjelekkan produk air mineral lainnya, akan tetapi jika produk air mineral lainnya yang lebih murah itu, biasanya rasa yang didapatkan kurang segar dan berdampak pada sakit tenggorokan. Nah, kalau si Aqua ini dia lebih memilih kualitas dan kesehatan dari si konsumen. Kemudian, packaging yang dipakai oleh Aqua tidak ramah lingkungan karena masih terbuat dari plastik yang sulit terurai. Oleh karena itu, Aqua perlu berinovasi dengan packagingnya. Aqua sudah mencoba untuk membuat suatu produk air mineral yang kemasannya bisa didaur ulang.
artinya aman, tidak merusak lingkungan. Akan tetapi harga dari produk tersebut itu relatif mahal karena menggunakan plastik tersebut, dan penyebarannya pun kurang merata di Indonesia ini. Saya hanya mengetahui informasi tersebut dari perusahaan aqua tersebut, bukan saya melihat ada produk itu di pasaran. Kemudian Aqua pun memiliki brand image yang bagus sehingga sangat dikenal di masyarakat, dan sudah dijual sampai di wilayah terpencil manapun pasti selalu ada Aqua. Kemudian kesimpulan dari praktik yang telah dilakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa voice of customer diklasifikasikan supaya kita tahu apa penyebab sesungguhnya dari masalah yang ditargetkan dan apa mengendalikan penyebab tersebut supaya tidak muncul output-output yang tidak diinginkan. Untuk voice of customer dari Aqua ini sendiri, rata-rata penilaian responden atau konsumen baik terhadap brand Aqua ini, seperti kualitas air yang segar, brand image Aqua yang baik, sehingga dikenal seluruh masyarakat hingga wilayah terpencil sekalipun. Hanya saja, Aqua yang lebih mahal daripada brand yang lain menjadi nilai yang kurang baik di mata konsumen. Semua hal di atas bisa terjadi dan diatasi dengan cara penetapan biaya yang tepat dan memilih material yang cost-nya rendah tapi tidak menurunkan kualitas. Critical to quality adalah parameter internal untuk mengkritik kualitas yang berhubungan dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Sedangkan critical to process adalah input atau parameter proses yang menentukan proses berjalan baik untuk menghindari output yang tidak diinginkan. Jadi menurut saya, critical to process yang dikendalikan karena critical to process ini berfungsi sebagai proses kontrol, di mana jika quality control bahan sudah dilakukan, tetapi saat proses tidak dilakukan kontrol bisa saja terjadi kecacatan produk. Nah, berikut adalah bukti lampiran dari kuesioner saya. Seperti yang sudah saya bilang bahwasannya ada 18 nama yang sudah menanggapi kuesioner saya. Kemudian dari 18 itu ada 77,8%-nya laki-laki dan sisanya perempuan. Rata-rata data usianya itu ada di 20 tahun dan 19 tahun dominan. Data pekerjaan itu rata-rata mahasiswa. Tanggapan mengenai pernah atau belum pernah menggunakan produk Aqua, 100% dari 18 orang itu sudah pernah. Data apakah setelah menggunakan produk Aqua, Anda berminat membeli produk Aqua kembali? Ya, jawabannya mayoritas adalah berminat. Akan tetapi, ya ada juga yang tidak berminat, mungkin dia menilai harga yang tidak relevan. Apakah harga produk Aqua sesuai dengan kualitas produk Aqua tersebut? Ya, 100% menjawab ya, sesuai. Bagaimanakah tingkat kepuasan Anda terhadap produk Aqua? Ya, jadi saya buat di kuesioner itu skala linear. Yang 1, 2, 3, 4, 5. 5 adalah sangat baik, 1 adalah sangat tidak baik. Akan tetapi yang menonjol di daerah 4 dan 5 yang mengartikan bahwasannya konsumen sudah puas terhadap produk Aqua. Data tingkat kepuasan Anda menggunakan produk Aqua jika dibandingkan dengan produk mineral lainnya. Ya, hasil survei yang diadakan di kuesioner merujuk pada angka 4 dan 5, yaitu sudah baik. Data hasil survei mengenai keunggulan produk Aqua dibanding produk air mineral lainnya. Nah, hasil dari sini itu yang sudah
ada beberapa yang sudah saya masukkan ke atas. Jadi lebih kurang kayak lebih segar, airnya terasa sejuk dan tidak bau. Terus produk Aqua sudah terkenal sehingga mudah dibeli di banyak tempat, ya brand image yang bagus dan lain-lain. Data hasil survei terkait kekurangan produk Aqua. Ada beberapa yang menjawab tidak ada, dan rata-rata menjawab bahwasannya Aqua lebih mahal daripada produk air mineral lainnya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari laporan praktik PPM pertama saya mengenai perusahaan Aqua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.